Terima kasih atas doa Bapak Ibu Saudara. Minggu lalu saya perjalanan ke Palu, ikut acara Rakornas buat kami Gereja Pantai Kosta di Indonesia, di seluruh Indonesia dengan utusan-utusan. Kemudian pelayanan di daerah Parigi. Setelah itu hari Seninnya saya bertolak ke Jakarta karena mantan pimpinan pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Pendeta Ahamande, dan juga guru kami meninggal. Jadi sempat melayat hari Senin dan hari Rabu kemurahan Tuhan bisa tiba di Balung. Terima kasih atas doa dari Bapak Ibu Saudara sehingga bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai ayat yang ke-32 dengan tema menang atas ujian. Kejadian 32 ayat yang ke-24 bisa ditampilkan ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Terus ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nah, klik lagi terus ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita mungkin pernah mendengar apa yang namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Di sini membuat kita harus peka, menyadari bahwa apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita berhubungkan dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Walaupun tidak ada kurikulum seperti sekolah pada umumnya, tetapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh dari setiap peristiwa kita bisa mengambil makna. Ada apa di balik ini? Ada yang juga istilah sekolah padang gurun. Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati padang gurun sebelum mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang memiliki arti kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita bisa menikmati hidup yang maksimal. Di sana ada susu, madu dan anggur. Tapi Tuhan izinkan melewati padang gurun, ada sekolah kehidupan. Tetapi yang saya percaya Tuhan mau ketika kita sedang melewati sekolah ada tahap ujian. Dan saya percaya Tuhan mau kita bisa menang dan naik level lagi. Amin. Nah, dalam ayat pasal 24 ini, saudaraku, ujian yang dari Tuhan tujuannya untuk mendewasakan iman kita dan melihat kapasitas pertumbuhan rohani kita untuk supaya kita naik level. Nah, nomor 1 dalam ayat yang ke-24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Melalui ujian Tuhan sedang
Terkadang Tuhan sedang melumpuhkan sumber kekuatan kita. Ayat-ayat selanjutnya, dalam pergumulan ujian, apa yang dibuat malaikat Tuhan kepada Yakub? Dipukullah pangkal paha Yakub sampai dia menjadi pincang. Kenapa saudaraku? Ayat-ayat sebelum ini Yakub ingin ketemu dengan Esau. Yakub dia pernah nipu Esau dengan istilahnya kacang merah. Sehingga Yakub bilang, kalau kamu jual hak kesulunganmu, aku akan memberikan kacang merah. Kemudian Yakub juga menipu Esau dalam beberapa hal. Esau menjadi marah sekali dan ingin membunuh Yakub, dan Yakub lari. Nah, ketika tahun-tahun telah berlalu, dia ingin kembali lagi. Tetapi apa yang dia pikirkan? Dia takut. Di ayat-ayat sebelumnya ditulis, dia takut sekali ketemu dengan Esau. Karena dia bersalah. Dia cari akal, dia bagi kelompok. Yang pertama, jadi kalau Esau mau bunuh kelompok yang pertama, yang kedua dia bisa lari. Tetapi Alkitab menuliskan dia sangat ketakutan. Dalam pergumulannya, Tuhan pukul kakinya. Supaya apa? Tidak bisa lari lagi. Gak berdaya lagi. Kadang-kadang saudaraku, Tuhan izinkan pergumulan, persoalan kita hadapi, kita alami supaya apa? Tuhan sedang memproses hidup kita supaya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Amin. Apa yang dia pikir menjadi kekuatan dalam hidupnya. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan remukkan. Dalam sekolah kehidupan, terkadang ada banyak hal Tuhan izinkan kita ngalami remuk, hancur. Mungkin secara perasaan, secara ekonomi, secara fisik. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh peka dengan apa yang terjadi, kita mungkin pasti akan melihat di balik ini, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk semakin kuat dan semakin mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang karena Tuhan mengasihi, Tuhan tidak ingin kita jadi sombong. Ada orang karena dia kuat secara materi, mulai karena aku, karena saya. Mungkin secara intelektual, karena saya pintar. Saya mampu, saya hebat. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu hancur dulu. Supaya Tuhan bentuk dari awal. Di kitab Yeremia, bagaikan bejana siap dibentuk. Terkadang pembentukan itu melewati proses yang gak enak. Kalau jelek Tuhan izinkan si penjunan itu bongkar lagi supaya menjadi lebih sempurna. Saya bercerita kemarin, ada pengalaman dari seseorang yang bagaimana dia mengalami proses Tuhan. Ketika dia remaja, dia latihan karate dan merasa kuat, hebat. Tetapi kemudian pada usia 16 tahun, ada orang lempar dengan batu malam-malam dan kepalanya penyok. Masuk saudaraku. Saya raba memang di sini masuk. Mendelep gitu ya, masuk. Tidak berdaya. Koma selama 10 hari. Tidak sadar. Dan di usia yang seperti itu tidak berdaya. Dia pergi sekolah Alkitab. Tujuannya apa? Untuk mati di sekolah Alkitab. Untuk mati. Karena memang sudah parah saudaraku.
Apa yang terjadi? Selama di sekolah dia juga harus minum obat penenang dengan dosis yang tinggi. 1 hari 3 resep yang harus dia minum. Suatu waktu yang 1 resep itu diminum, dicuri, diambil sama teman sekolahnya itu. Dia pikir saya mau coba yang 1 resep itu. 3 hari enggak bangun yang teman itu. Karena betapa tinggi dosis itu. Sudah dikorek-korek di gini. Padahal cuma 1 resep. Pagi yang dia dicuri dan diminum. 3 hari enggak bergerak kayak orang udah mati. Tapi si hamba Tuhan ini dia minum 1 hari 3 kali. Dan hampir tidak ada pengaruh. Saudaraku, di sini dia semakin belajar dan mengandalkan Tuhan. Belum lama ini hamba Tuhan ini berusia 60 tahun. Dipakai Tuhan secara luar biasa dalam penginjilan, dalam negeri luar negeri. Saudaraku, ada banyak terkadang Tuhan izinkan proses. Supaya Tuhan persiapkan kita, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Bagaimana mungkin Yakub nggak mengandalkan Tuhan lagi? Dia ketika mau ketemu dengan kakaknya dia hampir sudah nggak bisa jalan. Dia mengandalkan secara logika, hitung-hitung gini-gini supaya saya selamat. Tapi Tuhan izinkan dia mengalami kelumpuhan. Mau tidak mau Tuhan, apapun yang terjadi aku berserah. Jadilah kehendak-Mu. Pada titik-titik tertentu, Tuhan sedang persiapkan kita untuk terus mengandalkan Dia. Puji Tuhan. Saudara, setiap persoalan ujian, bagian yang kedua, memiliki batas waktu. Saya selalu ingat ajaran dari gembala saya. Kalau ujian itu ibarat ada batas waktu. Misalnya panjangnya mimbar ini dari sebelah sini sampai ke sini. Kalau kita sudah memulai proses, jangan pernah mundur. Mungkin kita sudah mau sampai di ujung. Dan kalau kita mau setia, kita mau sabar lagi. Sebentar lagi kita akan melihat kita menang melewati masalah ini. Karena sudah mau sampai batas waktu pagi. Ayat 26 dari pasal 32 kitab Kejadian. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi. Karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku. Ada batas waktu fajar. Bapak Ibu, mari kita tetap percaya. Mari kita tetap pegang janji Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Amin. Andalkan Tuhan. Setiap pergumulan ada batas waktu. Nah, yang ketiga, ujian atau pergumulan untuk mengubah hidup kita. Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, nama Yakub artinya penipu. Penipu, dia suka ngapusi kakaknya. Berapa kali dia suka menipu. Makanya disebut Yakub artinya penipu. Tetapi diganti menjadi Israel, menjadi pangeran Allah. Atau putra mahkota Allah. Suatu lompatan yang besar. Suatu lompatan yang besar. Yang buruk, yang hina, tidak berarti diubah Tuhan menjadi manusia yang berarti menjadi lebih baik.
Yang menentukan adalah respon benar karena ujian itu datang dan ujian pasti mengubah hidup kita. Ketika kita setia, bertahan, dan respon dalam setiap pergumulan kita dengan benar, hidup kita akan diubahkan. Amin. Diubahkan. Dari seorang Yakub yang suka nipu, sana sini nipu, Tuhan menjadikan dia, mengubah namanya menjadi pangerannya Allah, putra mahkota Allah, Israel. Saudaraku, ini rancangan Tuhan bagi kita. Ketika kita mau setia, sungguh-sungguh dengan Tuhan, berubah. Dari engkau yang mungkin orang bilang gak berarti, gak berguna, gak punya masa depan. Tapi kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan hidupmu menjadi lebih baik dan berarti. Jadi Israel. Puji Tuhan. Nah, di balik pergumulan Tuhan siapkan berkat. Amin. Ayat yang ke-29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Saudara, di ujung pergumulan kita pasti tersedia berkat. Masalah dipakai Tuhan untuk mengubah karakter kita. Saudaraku, Yakub bilang ketika dia sedang bergumul, kalau enggak berkati aku, saudaraku, kalau enggak berkati aku enggak lepaskan. Nah, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkati nyalanya Yakub. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa, dalam setiap masalah, ketika kita datang pada Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati hidup kita. Asalkan tetap setia, tetap bertekun. Saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Yang kelima dari pasal ini yang saya temukan, saudara, ujian pergumulan membuat kita melihat Tuhan. Ayat yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Peniel atau Penuel artinya wajah Allah. Yakub menamai Peniel atau Penuel yang artinya wajah Allah. Ketika kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh, bagaimana proses Tuhan sekolah kehidupan yang Yakub alami. Karena dia bertekun dengan sungguh-sungguh, dia diubahkan, dia diberkati, dia bisa melihat wajah Tuhan. Ketika kita sedang mengalami ujian atau persoalan, jangan lari dari ujian. Bapak Ibu, lari dari ujian yang satu, lari ke sana, di sana juga ada ujian. Kita mau lari ke luar negeri, di sana juga ada ujian. Lari di kaki Tuhan. Amin. Yakub bergumul, dia lari di kaki Tuhan, dia diubahkan Tuhan, dia diberkati Tuhan, dia bisa melihat wajah Tuhan. Saudaraku, setelah peristiwa ini bagaimana kita melihat Tuhan mengubahkan hidupnya, perjalanan hidupnya. Dan dia menjadi Israel. Dan sampai sekarang satu negara Israel ada dari nama Yakub.
yang diubahkan melihat wajah Tuhan. Saat-saat yang berat hari-hari ini, ekonomi sulit, perjuangan hidup tidak mudah. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita bisa melihat Tuhan, Dia ada, Dia sanggup menolong kita. Katakan amin. Saudara, haleluya. Terkadang Tuhan izinkan ada masalah. Masalah itu untuk mendewasakan kita. Masalah itu membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Masalah membawa kita pada keintiman dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Yakub. Tetap semangat, tetap setia. Tuhan ada bersama kita. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan.